Saya Sofia Ningsi, saya mahasiswa semester 3 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Stain Mandailing Natal dengan nomor NIM 23160210. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu filsafat, kemudian mengapa manusia berfilsafat dan ciri berpikir filsafat. Kemudian apa manfaat filsafat dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sejarah singkat perkembangan filsafat sejak zaman Yunani kuno sampai zaman modern. Sebelumnya, apa sih filsafat itu? Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia yang terdiri dari dua kata, yaitu philos yang berarti cinta dan juga sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat secara etimologi adalah cinta kebijaksanaan atau pencarian kebijaksanaan. Sedangkan secara terminologi, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang bersifat rasional dan mendalam mengenai berbagai masalah yang mencakup kehidupan, eksistensi, pengetahuan, nilai, pikiran, dan bahasa. Menurut Plato, filsafat adalah penyelidikan tentang sebab dan asas yang paling akhir dari segala sesuatu. Sedangkan menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang senantiasa berupaya mencari prinsip dan penyebab dari realitas yang ada. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa filsafat adalah keinginan yang sungguh-sungguh ataupun rasa ingin tahu untuk mencari akan kebenaran sejati atau hakikat dari segala sesuatu, dan juga suatu proses berpikir yang rasional dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran yang teoritis. Yang kedua, mengapa manusia berfilsafat dan ciri berpikir filsafat. Penyebab manusia berfilsafat adalah karena adanya dorongan ataupun adanya rasa ingin tahu dalam diri seseorang untuk mengetahui hakikat sesuatu. Yang kedua, untuk mencari makna dan tujuan hidup. Jadi filsafat mendorong kita untuk mencari ataupun kita berpikir apa sih makna hidup kita dan apa tujuan hidup kita tersebut. Dan yang ketiga, pemikiran kritis ataupun berpikir secara kritis. Filsafat mendorong kita untuk berpikir secara teoritis dan bukan hanya menerima sesuatu begitu saja, tapi kita harus mempertanyakan mengapa dan bagaimana bisa terjadi seperti itu. Dan ciri berpikir filsafat yaitu yang pertama, filsafat mendorong kita untuk berpikir secara radikal dan juga bersifat universal ataupun menyeluruh. Yang kedua, filsafat mendorong kita untuk berpikir secara rasional dan juga kritis. Dan yang ketiga, filsafat mendorong kita untuk berpikir secara logis dan juga sistematis. Selanjutnya yang ketiga, manfaat filsafat dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat filsafat adalah yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis, dan yang kedua, meningkatkan kemampuan refleksi diri. Ini memungkinkan kita lebih sadar bagaimana diri kita dan tujuan hidup kita, lalu bagaimana kita ingin menjalani kehidupan. Yang ketiga, memperjelas pandangan hidup. Jadi dengan mempelajari filsafat memungkinkan kita untuk lebih baik lagi dalam membedakan mana yang kita anggap baik dan benar. Dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Yang kedua, mengembangkan empati dan toleransi. Jadi dengan mempelajari filsafat, kita dapat lebih memahami suatu perbedaan dan dapat menciptakan suatu masyarakat yang lebih toleransi dan saling menghormati. Yang ketiga, etika dalam profesional dan sosial. Jadi dengan mempelajari filsafat, kita dapat lebih profesional dalam bersikap dan dalam masalah sosial kita mampu mengambil keputusan secara bijaksana. Dan yang terakhir, sejarah singkat tentang perkembangan filsafat. Yang pertama, filsafat Yunani kuno. Filsafat ini berkembang pesat dari abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-6 Masehi. Filsafat ini dimulai dengan para pemikir Socrates seperti Thales, Anaximander, dan Heraklitus, di mana mereka berfokus pada masalah kosmologi dan alam semesta. Tokoh filsafat pada masa ini yaitu seperti Plato dan Aristoteles. Penyebab perkembangan filsafat yaitu perubahan sosial dan politik seperti transisi
dari kerajaan ke demokrasi. Yang kedua, pertumbuhan perdagangan dan interaksi budaya. Dan yang ketiga, peningkatan minat oleh ilmu pengetahuan dan rasionalisme. Dan penyebab kemunduran filsafat ini yaitu dengan munculnya kekuasaan Romawi dan pengaruhnya terhadap pemikiran Yunani dan budayanya. Yang kedua, abad pertengahan. Filsafat ini dimulai sekitar abad ke-5 hingga abad ke-15 Masehi. Abad pertengahan ini adalah masa di mana pemikiran filosofis banyak dipengaruhi oleh agama, termasuk Kristen, tetapi dipengaruhi juga oleh pemikiran Islam dan Yahudi. Tokoh filsafat pada masa ini yaitu Averroes, Augustinus, dan Thomas Aquinas. Fokus filsafat pada masa ini terhadap hubungan antara iman dan rasio. Dan penyebab perkembangan filsafat adalah revitalisasi pemikiran Yunani, yaitu terjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Latin dan Arab. Yang kedua, pertumbuhan universitas seperti pembentukan universitas di Eropa yang menjadi pusat pembelajaran. Dan yang ketiga, interaksi antar budaya. Dan filsafat ini mulai mundur menjelang akhir abad ke-15 seiring dengan munculnya Renaissance yang menekankan kembali pemikiran klasik dan rasionalisme. Yang ketiga, masa kejayaan Islam. Filsafat ini mencapai kejayaannya antara abad ke-8 dan abad ke-14 Masehi. Setelah penaklukan Arab, pengetahuan dari berbagai budaya termasuk Yunani, Persia, dan India diakuisisi dan diterjemahkan. Tokoh filsafat pada masa ini yaitu Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rus, dan Ibnu Sina. Fokus filsafat terhadap metafisika, etika, politik, dan ilmu pengetahuan, yaitu penekanan pada rasionalisme dan empirisme dalam memahami alam. Penyebab perkembangan filsafat yaitu ketersediaan teks-teks Yunani, dukungan khalifah, dan interaksi budaya. Dan filsafat ini mulai mundur menjelang abad ke-15 yaitu dengan munculnya Renaissance di Eropa. Dan yang keempat, filsafat modern. Filsafat ini dimulai dari abad ke-17 hingga abad ke-19 Masehi. Filsafat ini ditandai dengan perubahan pemikiran dan pendekatan terhadap pengetahuan. Tokoh filsafat pada masa ini yaitu seperti Immanuel Kant dan juga John Locke. Fokus filsafat pada masa ini terhadap epistemologi, metafisika, etika, dan politik. Penyebab perkembangan pada filsafat ini yaitu revolusi ilmiah, humanisme, dan perubahan sosial dan politik. Filsafat ini mulai berakhir pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya aliran filsafat kontemporer. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.